warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang generasi Z Alpha digital. Permasalahannya pada masa sekarang generasi remaja tidak lepas dari media sosial atau medsos. Yang kedua, mereka belajar selalu dengan gadget dan tidak mau berpikir lagi. Yang ketiga, kurangnya sosial di luar rumah. Yang kedua, penyebab. Yang pertama, kurangnya diperhatikan orang tua. Yang kedua, kecanduan bermain gadget. Yang ketiga, akibat 1. Tidak mau berpikir kritis. 2. Peserta didik tidak akan mengenal dunia luar karena sibuk dengan HP. Yang keempat, merusak mata. Yang ketiga, merusak mata. Yang keempat, peserta didik akan kecanduan bermain HP. Tindakan yang pertama, orang tua harus selalu memperhatikan anaknya. Yang kedua, batasi mereka dalam bermain gadget. Yang ketiga, beri permainan lain atau kesibukan lain. Yang keempat, guru atau orang tua harus memberi masukan agar anak tidak kecanduan. Baiklah, yang kedua, hakikat IPA. Yang pertama, permasalahan. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan terus mengalami perubahan. Faktor globalisasi, perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, kompetensi internasional, masalah lingkungan, dan perubahan politik merupakan beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya mengembangkan kemampuan dan pengetahuan untuk sukses di abad ke-20. Dua penyebab masalah, harus menemukan kualitas pendidikan. Cara mengatasinya, salah satu upaya dalam mengantisipasi dan merespons perubahan yang sedang akan terjadi di masa depan adalah peningkatan kualitas pendidikan. Model Susan Horsley memiliki 4 tahapan pembelajaran, yaitu Invite, Explore, Discover, Create, Propose, Explanation and Solutions, serta Taking Action. Keterampilan abad ke-21. Pengertiannya adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan dan permasalahan kehidupan dan karir. Penyebab masalah, keterampilan ini harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat menghadapi tantangan di abad ke-21. Permasalahannya, pendidik sering menjelaskan materi pelajaran daripada memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan, walaupun pendidik telah menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Apa akibatnya? Peserta didik tidak akan bisa menghadapi tantangan di abad ke-21. Tindakan untuk memecah masalahnya yaitu menggunakan masalah open-ended and structured. 2. Memecah masalah secara kolaboratif. 3. Membimbing peserta didik menghasilkan pertanyaan investigatif. 4. Menugaskan peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang kelima, melakukan analisis informasi atau data secara kolaboratif. Yang keenam, mengomunikasikan hasil pemecahan masalah secara tertulis dengan lisan dengan memanfaatkan teknologi. 7. Melaksanakan blended learning. Yang keempat, melakukan penilaian keterampilan. Selanjutnya, KPS. Permasalahannya, berbagai masalah dan kendala yang muncul telah berimplikasi pada keterlambatan pelaksanaan proyek, khususnya dalam tahapan konstruksi dan operasionalisasi. Akibatnya, peserta didik akan kurang terampil dalam belajar. Cara mengatasinya, pertama, dibutuhkan sebuah komitmen. Yang kedua, orientasi pada mekanisme. Yang ketiga, masalah kapasitas lembaga dan koordinasi yang mana masih sulit untuk dikembangkan secara baik. Selanjutnya, literasi sains. Permasalahannya, kemampuan peserta didik Indonesia dalam bersaing di tingkat internasional masih perlu ditingkatkan. Bahkan dalam beberapa periode terakhir, Indonesia menempati posisi di bawah. Penyebabnya, kebiasaan pembelajaran IPA yang masih bersifat konvensional serta mengabaikan pentingnya kemampuan membaca dan menulis sains sebagai kompetensi yang harus dimiliki siswa. Apa akibatnya? Peserta didik di Indonesia akan tetap menempati posisi terendah. Tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hal ini, maka perlu adanya upaya untuk membenahi pendidikan dan meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik supaya bisa bersaing di abad ke-21. Selanjutnya, PISA. Permasalahannya, keterampilan berpikir tinggi membuat peserta didik kesulitan dalam belajar. Penyebabnya karena siswa dituntut harus berterampil dalam belajar. Akibatnya, jika tidak diatasi, peserta didik akan malas. Tindakan harus diambil, guru harus memberi semangat dan melatih siswa dalam belajar. Selanjutnya, daring luring. Permasalahannya, daring gangguan jaringan, keterbatasan materi, kurangnya pemahaman belajar,
sulit berintegrasi dan belajar, kurang pengawasan guru, kurang disiplin, sedangkan luring keterbatasan waktu belajar. Penyebab masalahnya daring, virus COVID-19, luring, waktu terbatas, belajar di waktu yang sudah ditentukan. Apa akibatnya? Daring, jenuh dalam belajar, kurang pemahaman dalam belajar, proses belajar mengajar menjadi kurang efektif, kurang disiplin. Luring, kurang pemahaman belajar dikarenakan waktu terbatas. Tindakan untuk memecah masalah yang pertama daring, dengan melakukan tatap muka dan mematuhi protokol kesehatan agar COVID tidak menular. Luring, mengadakan les pembelajaran atau tambahan. Selanjutnya TIMSS, permasalahannya berbicara mengenai potensi matematika. Posisi Indonesia masih di bawah internasional seperti yang dilansir oleh TIMSS. Hasil studi TIMSS 2003, Indonesia berada di peringkat 35 dari 46 negara. Akibatnya posisi Indonesia akan tetap paling rendah. Tindakan yang harus diambil, yang pertama lingkungan siswa dan sikapnya terhadap matematika. 2. Kurikulum. 3. Konteks dan praktek pembelajaran. 4. Faktor sekolah.